Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menyampaikan mengenai dinamika politik pada masa demokrasi kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dan satu. Nama saya Rafana Nisa Absen Bidang. Saya Karisma Murtika Sariat 16. Saya Bidang Saya Nisa 17. Saya Chandra 11. Misi yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin. 1. Masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi. 2. Peta kekuatan politik. 3. Demokrasi Irian Barat. 4. Politik luar negeri. Masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959, akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Istilah demokrasi terpimpin karena pelaksanaan demokrasi saat itu terpusat pada kepemimpinan Soekarno. Tujuannya memperbaiki kondisi negara yang tidak stabil selama sistem demokrasi hijau. Konsepsi Presiden 1957. 21 Februari 1957 Presiden Soekarno konsepsi Presiden 1957 pemikiran pokok pemikiran dalam konsepsi Presiden 1957. 1. Pemberlakuan demokrasi ini yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi rakyat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong-royong berdasarkan pertimbangan masyarakat. 3. Kembali ke Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 dalam mewujudkan konsepsi Presiden 1957. Kembali UUD 1945 melalui Dewan Nasional. Usulan itu pertama disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Nasution kepada Presiden Soekarno. Usulan tersebut awalnya ditolak, namun akhirnya disetujui oleh Presiden. Presiden Soekarno mengusulkan pemberlakuan kembali UUD 1945 dalam sidang konstituante pada 22 April 1959. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini keluar pada awal Juli 1959 ketika Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Abdul Ghani, dan Muhammad Yamin. Pembacaan dekret tersebut menjadi jembatan politik dan era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Isi dekret tersebut: 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara. D. Kondisi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembacaan Dekret Presiden diikuti dengan pembubaran Kabinet Juanda pada 9 Juli 1959. Pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja melaksanakan program yang dikenal sebagai Triprogram. Isi Triprogram sebagai berikut: 1. Masalah-masalah sandang dan pangan. 2. Keamanan dalam negeri. 3. Pengembalian Irian Barat. Peta kekuatan politik nasional.
A. Kekuatan pemimpin pada masa demokrasi terpimpin. Februari 1960, Presiden Soekarno melakukan revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting, yaitu UUD 45, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Presiden mengaitkan gagasan tersebut dengan Manifesto Politik Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai GBHN sehingga muncul istilah monopol Usdek. Monopol Usdek menjadi ideologi resmi sekaligus haluan negara. Monopol Usdek menjadi kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. B. Sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada DPR. Berdasarkan Undang-Undang 45, posisi presiden berada di bawah lembaga permusyawaratan rakyat dan sejajar dengan lembaga perwakilan rakyat serta lembaga tinggi negara. 3. Pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang masalah Irian Barat. KMB pada 1949 menetapkan masalah ini akan diselesaikan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Namun Belanda terus menunda karena faktor 1. Politik. Partai Katolik menginginkan penguasaan Irian Barat di bawah kendali pemerintahan Belanda. 2. Sosial. Pemerintahan Belanda merasa keberatan dengan banyaknya orang Belanda dari Indonesia, yaitu kaum Indo-Belanda. Pemerintahan Belanda menjadikan Irian Barat sebagai daerah tujuan transmigrasi. 3. Ekonomi. Irian Barat menjadi harapan Belanda untuk memperbaiki perekonomiannya yang terpuruk akibat Perang Dunia II sekaligus kompensasi atas kehilangan wilayah Hindia Belanda. B. Pembebasan perjuangan Irian Barat. 1. Pembebasan Irian Barat melalui diplomasi. 2. Pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi. 4. Politik luar negeri. Ada konfrontasi dengan Malaysia. Dijelaskan menggunakan buku. Akan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah di Masjid. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembebasan negara dari tangan Belanda. Masih di layar demokrasi terpimpin, kita akan membahas tentang konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dan istilah yang terkenal dengan gaya Malaysia. Simak terus ya. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Silakan. Konfrontasi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam sejarah di Masjid. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembebasan Indonesia dari tahun berapa. Masih di era demokrasi terpimpin, kita akan membahas tentang konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dan istilah yang dikenal dengan Gulf Malaysia. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berawal pada tanggal 27 Mei 1961, di mana Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rahman melontarkan gagasan untuk membentuk Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi wilayah Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan ini diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan. Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia ini sebagai proyek kolonialisme Inggris yang dapat menyelamatkan revolusi Indonesia. Selain Indonesia, negara Filipina juga menolak pembentukan Federasi Malaysia. Secara historis wilayah tersebut untuk mengadakan perdagangan di antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Konferensi Malaysia yang dilaksanakan di Filipina pada tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1963. Konferensi ini menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Pamela, Setuju Pemilihan, dan Komuniké Bersama. Inti dan isi ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan Federasi Malaysia dengan syarat rakyat juga menyetujui pembentukan Federasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina kemudian meminta Satgas PBB untuk membentuk tim untuk mengetahui Indonesia tidak boleh masuk dalam Federasi Malaysia. Ini oleh dua institusi Presiden Indonesia pada tanggal 14 September 1993. Namun, sebelum tim itu mempersatu Indonesia, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 15 September 1963. Dengan ini, Malaysia telah melanggar hasil konferensi Malaysia yang secara jelas menyatakan bahwa pemilihan yang dilakukan oleh PBB harus terlebih dahulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Sejak diproklamasikannya Federasi Malaysia, aksi-aksi demonstrasi pun terjadi. Sehingga pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, yang kemudian disusul dengan pemutusan hubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 September 1963. Konflik yang terjadi antar negara ini menarik perhatian beberapa negara lain, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand yang berusaha melakukan mediasi dengan mengadakan forum 3 negara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, hubungan Malaysia, Indonesia, dan Filipina semakin Federasi Malaysia untuk Abdul Rahman tidak hadir dalam pada waktu itu dilakukan dengan diplomasi melalui pertemuan Menteri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Tengah. Pertemuan ini dilakukan selama 2 tahun, namun masih belum menghasilkan satu keputusan, sehingga upaya diplomasi yang dilakukan mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi ini, Presiden Soekarno memulai konfrontasinya dengan mengumumkan Republik Indonesia dalam upacara besar Soekarno pada tanggal 13 September 1945 yang disebut Perhelatan Pertahanan Revolusi Indonesia. Bentuk
perjuangan rakyat Madura, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Mipora kemudian dikenal dengan istilah Gana Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Mipora ini, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOPI dan Komando Madura Siaga yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Di tengah berlangsungnya konfrontasi, saat Presiden Soekarno semakin gencar menyuarakan gangnya Malaysia, melalui siaran radio diumumkan bahwa Malaysia dicalonkan menjadi anggota cadangan Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia menolak pencalonan tersebut. Penolakan disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam forum PBB pada tanggal 31 Desember 1964. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno secara spontan menyatakan Indonesia sekaligus forum yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional. Indonesia juga mendapat kecaman dari negara-negara lain, terutama